Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa la udwana illa ala dzalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, pada yang mulia malam ini ya Allah, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang paling tinggi. Masukkanlah ya Allah ke dalam rencana-Mu harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi dunia dan akhirat. Jadikanlah Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik dan terindah bagi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan Ramadan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang-orang mulia sangat merindukan Ramadan. Orang-orang yang mulia di dunia sangat merindukan Ramadan. Dan kalau kita yang hadir di tempat yang mulia ini mengikuti kerinduan mereka, maka kerinduan kita adalah kerinduan yang berkelas. Kenapa Ramadan sangat dirindukan? Karena bulan ini sangat penuh rahmat Allah. Mulai dari awal Ramadan sampai terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya sebanyak-banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan sahabat-sahabatnya yang mulia. Beliau berkata kepada mereka, tidak ada satu pun di antara kalian yang bisa masuk surga lantaran amalannya. Sahabat-sahabat mulia heran, lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau juga seperti itu wahai Rasulullah? Engkau tidak bisa masuk ke surga dengan amalanmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, saya juga tidak bisa masuk surga kecuali kalau mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal sampai terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, bapak yang paling mulia, suami yang paling mulia, tauladan yang paling mulia, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia. Lalu dia juga berkata, saya tidak bisa masuk surga lantaran amalan saya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada orang yang sudah beribadah 500 tahun. Lalu dia mau coba-coba masuk surga dengan amalannya 500 tahun ibadah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril, wahai Jibril, coba timbang ibadah dia selama 500 tahun dengan nikmat mata yang aku berikan kepadanya, yang mana lebih berat? Lalu 500 tahun ibadah ditimbang, ternyata lebih berat penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Maka sungguh sangat celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Inilah yang menyebabkan orang-orang mulia terdahulu sangat merindukan bulan Ramadan. Hampir semua kebaikan-kebaikan, walaupun kebaikan sepele, itu bisa membuahkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ramadan dirindukan oleh orang-orang yang mulia karena dari awal sampai terakhir adalah berisi ampunan. Kita ketahui penghuni surga dan penghuni neraka dua-duanya pendosa, tapi yang membedakan penghuni surga dapat ampunan. Penghuni surga tidak minta taubat, tidak minta ampun. Penghuni neraka tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh sangat celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan lalu dia tidak termasuk orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan yang berpuasa, yang qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya. Surga dibuka selebar-lebarnya, sehingga kita bisa katakan amalan kecil saat ini sepele, kalau kita lakukan dengan ikhlas itu sudah mengantarkan diri kita ke surga. Neraka ditutup serapat-rapatnya, sehingga pelaku-pelaku maksiat sekarang berhenti. Namun ada amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan, para sahabat yang mulia kerjakan, orang-orang yang mulia kerjakan di bulan istimewa ini. Apa itu? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan yang istimewa ini, yang menyebabkan bulan Ramadan menjadi bulan yang termulia di antara sekian bulan yang jumlahnya 12, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan di bulan Ramadan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang bulan Ramadan menghadapkan hafalannya di hadapan Jibril. Dan di akhir Ramadan beliau 2 kali khatamkan hafalannya di malaikat Jibril alaihissalam. Sahabat-sahabat yang mulia begitu juga. Utsman bin Affan, konglomerat berpangkat tinggi khalifah, datang bulan Ramadan 30 kali dia khatamkan Al-Quran. Orang yang kaya raya, pangkatnya tinggi sekali, bisa dibilang susah sekali dia meluangkan waktu karena kesibukannya begitu besar. Tapi Ramadan datang tidak membuat dia sibuk dengan Al-Quran, dia sibukkan dirinya. Bayangkan 30 kali khatam. Sehingga beliau pernah bersabda, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min qira'atil Qur'an." Kalau sekiranya hatimu bersih, engkau tidak akan pernah kenyang, engkau tidak akan pernah bosan dari membaca Al-Quran. Di bulan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Siapapun yang mau dapat bulan malam Lailatul Qadar, jangan coba-coba mau cari di waktunya saja, tapi harus dimulai dari awal Ramadan, mulai dari sekarang. Kita perlihatkan kepada Allah bahwa betul-betul kita sangat menginginkan Lailatul Qadar. Dari sejak awal hari pertama sampai terakhir harus terus semangat. Makanya harus digaspol. Dan begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berRamadan. Apa buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir makin mantap ibadahnya. Tinggal di masjid, i'tikaf, mengaji, membaca Al-Quran. Demi untuk apa? Bagaimana supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena tidak bisa dimain-mainin, mentang-mentang ganjil baru mau semangat. Sekarang bagaimana supaya kita bisa semangat dari awal sampai terakhir? Karena ini sangat susah.
Mungkin 10 pertama banyak yang semangat, 15 ke atas sudah mulai melempem seperti kerupuk yang kena angin. Bagaimana supaya kita bisa gaspol dari awal sampai terakhir? Yang paling pertama adalah ikhlas dalam berRamadan. Karena orang yang ikhlas, perbuatan berat jadi ringan. Tidak ada yang berat bagi orang yang ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita bisa berRamadan semangat dari awal sampai terakhir. Dan yang kedua yang harus kita lakukan supaya bisa semangat dari awal sampai terakhir adalah banyak berdoa. Libatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan andalkan tenaga yang ada pada diri kita. Kita lemah, tenaga kita terbatas. Tetapi ketika Allah dilibatkan supaya kita betul-betul bisa semangat dari awal sampai terakhir, Allah akan memberikan karunia-Nya. Allah akan memberikan taufiknya. Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita karena kita libatkan Allah. Bagaimana cara melibatkan Allah? Berdoa. Ya Allah, beri kami semangat, beri kami taufik untuk bisa berRamadan dari awal sampai terakhir sesuai dengan yang Engkau inginkan. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan supaya Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terindah. Semangat dari awal sampai terakhir adalah menganggap Ramadan ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Menganggap bahwa Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Ramadan berikutnya umur kita sudah tidak sampai. Hanya inilah kesempatan Ramadan kali ini. Makanya kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana supaya dari awal sampai terakhir sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kemuliaan bulan Ramadan. Sekira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang ditakdirkan hadir di tempat yang mulia ini, kita semua diberi karunia, taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa semangat dari awal sampai akhir di bulan Ramadan yang hebat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.